ketika perkataan yang baik, saudara, itu juga mempengaruhi pikiran kita yang baik. Coba saudara ucapkan kepada teman perkataan yang tidak baik. Misalnya kamu bilang jelek, bodoh, pasti sudah pikiran yang tidak baik pada saudara. Tapi ketika saudara bilang kau baik dan kau diberkati Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepada yang mendengar itu, Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah ada di penghujung bulan Juni, semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu tema tentang bahasa baru. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Karunia memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari-hari ini ada buku yang diterbitkan, satu judul namanya NPL, Neuro Language Programming. Saudara, buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemampuan berbahasa kita dapat menentukan, saudaraku, kecerdasan berpikir kita. Dan juga kemampuan kecerdasan berpikir kita bisa menentukan kemampuan berbahasa kita. Jadi bahasa itu mempengaruhi kemampuan berpikir, dan juga kemampuan berpikir bisa mempengaruhi bahasa. Nah, saudara, dua ini sebenarnya saudara sudah Tuhan ciptakan pada manusia itu. Tuhan berikan kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa. Oleh karena itu hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bahasa yang baru. Mari kita melihat apa yang Yesus sampaikan pada Markus pasal 16 ayat 16 sampai 17. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekali mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, Yesus berkata semua orang yang sudah percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Mereka menjadi orang yang percaya. Dan tanda-tanda orang-orang percaya itu, saudaraku, Tuhan katakan ada 4 hal di sini saya mau catat. Pertama, ada kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi orang percaya diberi kuasa, diberi urapan untuk mengusir setan demi nama Yesus. Yang kedua, saudara, ada bahasa yang baru. Dikatakan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang ketiga, ada, saudara, perlindungan Tuhan. Sekali mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Itu artinya ketika kita dalam pelayanan penginjilan, saudara, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang keempat, ada kuasa kesembuhan. Dikatakan tangan, jika kita meletakkan tangan bagi orang sakit akan sembuh, saudara. Ini tanda-tanda orang-orang percaya. Nah, sekarang saya akan membahas yang bagian kedua adalah bahasa yang baru. Apa maksudnya bahasa yang baru, saudara? Saudara, saya katakan tadi, bahasa menentukan kemampuan berpikir kita. Kemampuan berpikir kita, saudara, itu nanti akan ditunjukkan dari kemampuan berbahasa kita. Jadi jika kita melihat seseorang dalam berbahasa, itu bisa kita tahu, saudara, kemampuan berpikirnya. Bukankah Yesus berkata, saudara, apa yang meluap dari apa yang kau ucapkan dari mulutmu, itu meluap dari hatimu. Jadi apa yang kita keluarkan dalam ketika berbahasa, itu adalah keluar dari hati kita, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, kemampuan berbahasa tadi itu menentukan kemampuan kita berpikir. Kemampuan berpikir juga itu menentukan kita kemampuan berbahasa. Nah, apa tadi tentang bahasa yang baru? Bahasa yang baru bukan berarti, saudaraku, ya bahasa kita, misalnya kita jadi orang Batak, tiba-tiba kita jadi berbahasa Inggris, ya bukan itu artinya, saudara. Tapi makna kata yang sedang kita ucapkan itu. Saudara, ada buku menuliskan tentang makna kata ini. Kita tidak melihat hanya surface structure, saudara, bukan hanya yang keluar itu, saudara, tapi juga kita melihat deep structure. Apa makna kata yang diucapkannya itu, saudara? Mari kita melihat. Sebelum saya bahas tentang bahasa yang baru, berarti ada bahasa yang lama, saudara. Ya. Bahasa yang lama berarti bahasa yang diucapkan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Sedangkan bahasa yang baru adalah bahasa yang sudah diucapkan orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang sudah lahir baru, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, mari kita melihat dulu bahasa yang lama.
Efesus pasal 5 dikatakan saudara, ada bahasa yang lama, yaitu pertama saudaraku perkataan yang kotor atau bahasa yang kotor. Kalau dikatakan di kitab Efesus pasal 5 itu saudara, baru yang kedua ada bahasa yang kosong atau perkataan yang kosong. Saya baca pada kita, yang ketiga adalah bahasa yang sembrono. Efesus pasal 5 ayat 4 dikatakan ini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Perkataan yang kotor dalam bahasa Yunani aiskrotes, itu artinya perkataan yang keji, saudara. Perkataan yang memfitnah, perkataan yang mengutuk, saudara. Ini sangat berbahaya, saudara. Coba bayangkan, ya, saya katakan tadi itu buku sangat bagus sekali, NLP itu. Ketika kita berbaca bahasa yang kotor, bahasa yang jorok, bahasa yang keji terhadap seseorang, itu mempengaruhi saudaraku sarafnya. Misalnya saja ketika kita ucapkan kepada anak kita selalu kata-kata mengutuk, kamu bodoh, kamu jelek, kamu bodoh, terus saudara kamu bodoh, itu sarafnya akan menerima dia jadi orang bodoh, saudara. Oleh karena itu Tuhan katakan jangan ada perkataan seperti itu, buanglah itu. Itu perkataan orang-orang belum percaya Tuhan Yesus, itu bahasa-bahasa yang lama. Yang kedua adalah perkataan yang kosong. Dalam bahasa Yunani kita morlogia. Morlogia itulah perkataan yang tidak bermakna, perkataan yang tidak ada artinya, saudara. Kita ucapkan itu, saudara. Lihat terjemahan lain, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada berarti, saudara. Hendaknya perkataan kita adalah perkataan yang membangun, saudara, yang memberi makna pada seseorang. Bukan kalau kita berkata, saudara, hendak perkataan kita seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, saudara. Hendak kita berbicara, itu orang mendengar, saudara, ada sebuah kemanisan, dan itu menjadi obat bagi tulang-tulang, saudaraku. Tulangnya disembuhkan ketika kita berbicara, saudaraku. Yang ketiga adalah perkataan yang sembrono, eutrapelia. Itu artinya perkataan yang tidak layak, saudaraku. Ya, atau lelucon yang tidak senonoh. Seringkali banyak orang lelucon, saudaraku, ya lelucon menyerempet ya, menyerempet pornografi. Itu perkataan-perkataan yang sembrono, saudara. Nah, hari ini Yesus katakan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Apa maksudnya bahasa baru, saudara? Kita melihat ya, ada dua yang saya sampaikan di sini. Pertama adalah bahasa yang mengandung kuasa. Ketika saya berbicara, ketika saya berkata-kata, bahasa saya itu mengandung kuasa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berdoa di loteng Yerusalem, di Kisah Rasul pasal 4 dikatakan mereka dipenuhkan Roh Kudus dan mereka berbahasa-bahasa lain, berbahasa sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus, yaitu saudaraku bahasa roh, bahasa Roh Kudus, bahasa sorgawi. Kita maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahasanya adalah bahasa roh, bahasa sorgawi, bahasa saudaraku yang mengandung kuasa. Saudara lihatlah ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, Petrus berkata pada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Tuhan Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Bahasa Petrus memberikan kuasa, saudara, mengandung kuasa sehingga orang lumpuh itu berjalan. Saudara, ini bahasa, saudaraku, bahasa baru, bahasa yang dipimpin oleh Roh Kudus, bahasa yang mengandung kuasa. Saudara, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berbahasa. Amsal katakan, Amsal 18:21, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara berkata, saudaraku, negatif, perkataan-perkataan mengutuk, itu akan saudaraku memberi dampak kepada saudara. Tapi ketika saudara memiliki perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan firman, saudara, ya, itu akan memberikan juga dampak, saudaraku, berkat bagi saudara. Makanya saudaraku, kitab Yosua katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu
Perkatakanlah itu siang dan malam, saudara. Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan ini. Saya kasih contoh ya, saudara. Dalam diri kita ini ada namanya self-talk. Bukankah diri kita sedang berbicara, saudara? Mungkin kau berkata, kenapa begini hidupku ya? Kenapa begini nasibku ya? Saudara, kalau ada perkataan self-talk itu, saya memberitahu kepada saudara, jangan ucapkan itu. Saudara, jangan ucapkan. Jangan ucapkan, keluarkan dari mulut kita kata-kata yang negatif, kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang melemahkan, saudara. Tapi ucapkanlah kata-kata yang mengandung kuasa. Misalnya saudara katakan, oleh bulu-bulunya Yesus aku sembuh. Ya. Saudara, engkau katakan aku diberkati oleh Tuhan. Yesus setiap berkata, dia mengandung kuasa, saudara. Maka dikatakan Yesus berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Yesus berkata kata-kata yang indah sampai orang Farisi katakan, dari mana dia tahu itu? Bukankah dia orang-orang Galilea, kita kenalnya ibunya, kenal bapaknya. Tapi perkataannya mengandung kuasa, saudara. Paulus dikatakan dia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya, saudara-saudara. Petrus berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Hendak juga hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kau berkata-kata, engkau berkuasa di dalam perkataan dan perbuatanmu. Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah bahasa-bahasa yang baru, bahasa yang mengandung kuasa, saudara. Dalam filsafat bahasa, saudara, dikatakan bahwa setiap kata itu mengandung makna logis, makna filosofis, dan makna teologis. Oleh karena itu setiap saya berbicara, maka kata-kata itu mengandung makna, saudara. Itu perkataan yang mengandung kuasa. Dan saya katakan tadi, dari perkataan seseorang kita tahu, saudaraku, kemampuan berpikir seseorang. Saya baca, saudaraku, di kitab Lukas pasal 6 ayat 43 dikatakan ini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudara, Yesus berkata, pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin, saudaraku, orang yang berpikir baik tidak mengeluarkan kata-kata yang baik. Ketika saya berpikir baik, pasti saya akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Kitab Filipi katakan, hendaklah kau pikirkan, saudara, semua perkataan yang manis, yang sedap didengar. Jadi ketika saya memikirkan perkataan-perkataan saya yang baik, saudara, itu akan saya keluarkan dalam perkataan-perkataan saya yang baik, saudara. Tidak mungkin orang yang berpikir jahat mengeluarkan kata-kata yang baik, saudara. Orang yang berpikir jahat pasti mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kalau dia keluarkan kata-kata yang baik, itu kemunafikan, saudara. Oleh karena itu, pikiran kita harus kita perbarui. Pertobatan itu adalah pembaruan pikiran. Ketika pikiran kita perbaharui, saudara, maka perkataan kita pasti akan diperbarui, saudara. Ya. Ketika perkataan yang baik, saudara, itu juga mempengaruhi pikiran kita yang baik. Coba saudara ucapkan kepada teman perkataan yang tidak baik. Misalnya kamu bilang jelek, bodoh, pasti sudah pikiran yang nggak baik pada saudara. Tapi ketika saudara bilang kau baik, engkau diberkati Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepada yang mendengar itu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah perkataan yang mengandung iman. Bahasa iman, saudara, luar biasa ya. Ada bahasa iman, bahasa keyakinan, saudara. Banyak orang sekarang sedang belajar memupuk ini, bahasa-bahasa keyakinan. Dibilang perkatakanlah kata-kata positif dalam dirimu. Tapi saya tidak hanya sekedar perkataan-perkataan positif, saudara. Perkataan-perkataan firman. Karena iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Iman timbul bukan dari perkataan-perkataan filosofi, saudara. Mungkin saudara bisa banyak mendengarkan perkataan-perkataan filosofis, perkataan-perkataan saudara ke orang-orang tua dulu.
saudara. Tetapi itu hanya sekedar, saudaraku, ya, filsafat itu hanya sekedar mengandung makna-makna, saudara. Tidak mencapai untuk, saudaraku, penyelesaian, tidak mencapai untuk, saudaraku, menguatkan iman kita, pengharapan kita. Tetapi ketika kita perkatakan firman, saudaraku, itu akan mengandung iman, saudara. Jadi bahasa iman adalah bahasa firman, saudara. Mari saudara mengucapkan, ya, firman-firman Tuhan dalam hidup. Paulus katakan, saudara, karena kami percaya, kami berkata-kata. Lihat ini. Jadi saudara, Paulus katakan, karena saya percaya pada firman, maka saya berkata-kata. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan saudaraku perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Dia mengandung satu bahasa iman. Dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Saudara, ini perkataan iman, ini bahasa iman. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Ya, dikatakan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Diberkati orang mengandalkan Tuhan. Coba ucapkan perkataan-perkataan firman. Itu saudara akan memberikan, saudara, kekuatan. Itu akan memberikan, saudaraku, berkat. Itu akan memberikan sukacita bagi saudara. Saya baca dia Korintus, saudara. Dikatakan begini, 2 Korintus 4 ayat 13. Paulus menjelaskan kepada kita. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudara, perkataan yang mengandung iman adalah perkataan yang dimulai dari percaya. Percaya dulu pada firman dan ucapkanlah firman itu. Itu akan memberikan kuasa bagi saudara, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi saudara. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan. Saya dorong kita semua pendengar, mulailah berbahasa-bahasa yang baru. Bahasa yang mengandung kuasa dan bahasa yang mengandung iman. Pasti kita dan saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.